Jadi bear with me. Perlu perkenalan enggak? Saya di sini bukan mau khotbah, pengkhotbahnya tetap Pak John. Saya di sini bukan mau bicara, I'm just somebody like you. Jadi di sini kemarin saya ini disuruh sama para pengurus itu suruh sharing tentang family. Jadi here I am, saya cuma mau sharing tentang kehidupan keluarga ini seperti apa. Perlu perkenalan kayak Enda ya. Saya Yohana, ya wis perkenalan, saya Yohana. Biasanya orang-orang manggil saya Cengana. Saya istrinya Pak Eri. Tapi memang saya jarang duduk di sebelahnya dia. Soalnya tegang ya, kursi panas di situ ceritanya. Jadi saya lebih suka rileks santai, nggak tegang kayak gini. Tadi sempat tegang karena di depan, enak di belakang. Tapi anyway, di mana kita duduk, we still one. Saya sudah menikah sama Pak Heri ini, Ko Heri ya, di sini panggilannya Ko Heri, sok bingung soalnya di kantor panggil Pak Heri. Menikah sama Ko Heri ini 17 tahun dan kalau dibilang lama sebenarnya sih saya nggak merasa lama karena terus terang saya single itu lebih lama dari saya menikah. Jadi mungkin saya berdiri di sini nih, nah ini kalau misalnya ini talk show ya, mungkin pertanyaan pertama yang diucapkan dari kalian di sini banyak para single. Kalian pasti mikirnya pertanyaannya enak mana, diberkati mana, single atau berkeluarga, dampaknya besar mana, single sama keluarga. Itu biasanya pertanyaan pertama karena saya sudah mengalami semua ya. Sulit buat saya menjawab secara fair, tapi karena mungkin jawabannya itu buat kalian sama buat saya beda. Karena mungkin yang single mungkin nggak tahu merit kayak apa, yang merit mungkin merasa kadang wah enak single. Tapi kalau saya mau ceritakan, saya ini single ini hampir 30 tahun. Jadi 20 tahun lebih saya mengalami single. Saya mengalami apa yang kalian rasakan. Saya mengalami bingung cari jodoh. Banyak orang-orang tapi ini kok nggak pas ya, ini kok nggak pas ya, mana ya pilihan. Saya mengalami itu. Dan saya juga mengalami peer pressure, di mana orang tua saya, kapan kamu kok tidak punya pacar? Itu saya juga mengalami, di mana wah semua pada menikah, saudara saya menikah 24 tahun, 22 tahun habis kuliah menikah. Nah kok saya belum malah enjoy gitu loh. Ya saya mengalami itu semua dan saya ngerti banget perasaannya sebagai single. When we are lonely, sendiri, jomblo, itu saya ngerti. Tetapi saya boleh berkata bahwa selama hampir 30 tahun saya single, berkat Tuhan itu luar biasa buat saya. Sebelum saya memberi hati saya kepada suami saya memberi hati kepada Tuhan. Dan perjalanan saya sama Tuhan itu buat saya itu unforgettable. Saya bisa bilang I am what I am, saya bisa berkeluarga, bisa punya keluarga dan sampai sekarang ini karena proses Tuhan dan perjalanan Tuhan waktu single saya. Jadi nek ngomong berkat rohani, it's so big gitu loh. Jadi semua yang single di sini, yang belum married, never underestimate your single. Nek ngomong berkat dampaknya apa waktu single? Waktu single saya bisa melakukan lebih banyak hal daripada saya married. Banyak hal yang saya bisa lakukan waktu single, yang saya tidak bisa lakukan waktu keluarga. Tetapi banyak juga hal yang bisa saya lakukan waktu saya berkeluarga, tidak bisa saya lakukan waktu single. Jadi waktu single itu saya enjoy sekali dan buat saya hidup saya so meaningful. Saya involved di gereja saya di Los Angeles waktu itu, dia itu outreach ministry, jadi saya ikut pelayanan di mana-mana, saya all out, baik pelayanan jalanan saya ikut, drug addict saya juga ikut, saya pernah melihat itu semua, terus pengalaman dari kota ke kota kita pelayanan juga saya pernah mengalami itu semua dan all great gitu loh. Waktu married semuanya juga indah, ya itu nanti cerita, tapi yang mau saya katakan itu gini buat para single ya. Never underestimate your singleness. Jangan pernah meremehkan waktu single kamu. Maximize waktu single kamu itu buat Tuhan. Dimanapun kamu,
whether kamu marriage apa whether kamu itu single, maximize it, do the best, all out buat Tuhan. Berkatnya sama. Seperti istilahnya itu kita tuh main bola dengan dua lapangan berbeda, satu lapangan single, satu lapangan keluarga. Seperti itu. Jadi buat saya jawabannya sama. Baik itu single ataupun keluarga, sama-sama diberkati luar biasa dan sama-sama berdampak luar biasa. Jadi sama. Nah, cuman kali ini titipan sponsornya itu saya suruh sharing masalah keluarga. Jadi mungkin lain kali kalau sesinya itu sesi single session, mungkin bisa ngobrol lagi single. Tapi sekarang ngobrolnya keluarga ya. Oke, back. Kembali ke topik. Nah, saya berumah tangga ini sudah 17 tahun dan yang paling penting prinsip pertama yang saya itu pegang, kita mesti tahu bahwa keluarga itu idenya Tuhan. Family itu is God's idea. Saat Tuhan Allah itu menciptakan manusia sesuai gambar dan rupanya, itu dia yang dimaksud itu bukan cuma manusia laki. Nggak percaya baca ayatnya, baca yang lengkap di Kejadian berapa ya, 1 ayat 23, 27 saya lupa. Pokoknya di situ waktu itu ada belum diciptakan loh. Jadi sebelum itu Tuhan itu lagi ngomong sama Allah Bapa, Allah Putra, dia lagi diskusi. Let us create man in our image gitu. Lah, and God created, lalu Allah menciptakan manusia seperti gambar dan rupanya, bawahnya laki-laki dan perempuan diciptakan dia. Jadi yang dimaksud sesuai image Tuhan itu nggak cuma laki-laki, nggak cuma Adam, tapi yang dimaksud sesuai image Tuhan itu adalah keluarga. Nah, dari situ kita tahu bagaimana sih keluarga itu kok bisa berdampak. Yang pertama, kalau keluarga itu akan bisa berdampak kalau keluarga itu benar-benar dia bisa merepresentasikan image Tuhan di dalam keluarga itu. Image Tuhan itu apa? Banyak ya. Semua karakteristik Tuhan itu ditemukan di dalam keluarga. Saat saya single, saya tidak bisa mengerti ini. Tapi setelah saya berkeluarga, saya bisa mulai dikit-dikit memahami. Contohnya tentang kasih aja. Kalau dulu saya menikah sama Koeri mungkin because he like me, he love me. Dia suka saya suka dia. Ya wes itu tok gitu loh. Wes gak mikir apa, pokoknya suka ya wes menikah gitu loh. Tapi begitu kita keluarga, kita menyadari arti cinta itu nggak cuma like-likean gitu loh, nggak cuma suka-sukaan toh, tapi it's more than that. Kalau ngomong tentang cinta itu love, itu ada di 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 13 ya? Yang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, gitu-gitulah. Itu kan jelas sekali bahwanya itu kasih itu sabar. Sampai saya pernah lihat itu posternya banget. Sabar, murah hati, tidak sombong, apalagi ya banyak pokoknya. Lah, saya sama Koeri ini ya contohnya, saya sama Koeri ini 2 orang yang totally different. Kita tuh sisi kiri sama sisi kanan totally. Dari kebiasaan aja, dia orangnya ruapi sekali, disiplin, ruapi, teratur, semuanya tuh ruapi pokoknya. Saya kebalikannya dia amburadul karuan. Wes baju geledakan di mana-mana, bolpen geledakan dompet, terus handphone aja suka lupa tak taruh di mana tadi ya, kacamata lupa gitu loh. Kalau lihat lemari baju saya sama dia aja kelihatan kok. Lemari bajunya dibuka itu ruapi, kaos tertata rapi, hem tergantung rapi, celana panjang yang jeans sendiri ini waduh rapi sekali. Lah, barangku dibuka waduh, jangan disebutkan. Semua pokoknya blok jadi satu. Lah, tapi satu hal ya, tidak pernah keluar satu kalimat pun dari dia. Kamu nih loh jadi cewek, mbok ya rapi titik kok. Masuk cewek kok teledor kok cerobong apa? Ya tidak pernah, dia itu tidak pernah ngomongi saya kayak gitu tuh tidak pernah. He never ask me to change. Saya pun buat saya melihat dia, boyo rilek titik kok, masuk ngopo ditoto rapi, waduh, buat saya hidup seperti itu stres gitu loh. Nah, tapi saya juga tidak pernah nyuruh dia tuh ngomongan kayak gitu, tidak pernah. Di situ kita melihat bahwa
kasih itu menutupi segalanya. Dimana dia itu tidak lihat elek saya, dia doa pagi, saya doa malam. Ngerti maksudnya ya? Ngerti maksudnya. Jadi kebiasaannya beda, tapi dia itu tidak pernah kayak nyuruh saya gitu, tidak pernah. Saya yakin mungkin dia yang batin loh, mungkin loh ya, mungkin batin. Tanya aja sendiri sama orangnya. tapi anyway, dia mempraktekkan, kita berdua mempraktekkan itu bahwa kasih itu menutupi kekurangan kita semuanya. Itu kita praktekkan di situ. Nek dulu aku single enggak rasa, kita hidup buat aku sendiri kok, jadi ya enggak ngerasa. Tapi setelah kita merasakan bahwa kasih itu more than that. Kasih itu sabar. Contoh yang kedua, baru minggu lalu kejadian. Saya ini kan tukang lupa, mau ke gereja, ke bibro minggu lalu. Jalan, cepet-cepet aja, cepet-cepet, saya sudah buru-buru. Saya orangnya itu kan enggak rapi, spontan. Dia kan teratur, saya kan spontan gitu. Buru-buru gitu ya, naik mobil handphone gitu ya. Boleh lagi mundur lagi, nggak ngomel deh, nggak ngomel loh, nggak pernah ngomel loh, paling anak bujoku memang kayak gitu loh. Jadi dia tuh nggak ngomel, itu kasih, itu sabar. Di situ kita dipraktikkan. Belum lagi ngurusi anak-anak. Anak saya 3, ganteng-ganteng semua. Di rumah saya yang paling cantik, tak terkalahkan, the queen of the house. Nah, namanya anak-anak itu kan mereka juga banyak ketidaksempurnaan, dan dari situ kita pun belajar kasih itu sabar, kasih itu menutupi kesalahan, itu kita belajar di situ. Dan pada waktu image Kristus itu mulai keluar di dalam keluarga itu, orang-orang sekitar yang paling gampang di sekitar kita, mungkin kalian yang belum nikah, saudara, mama, papa, kalau dia bisa melihat manifestasi image Tuhan di dalam hidupmu, mereka pasti berubah. Contohnya aja di rumah saya paling gampang pembantu saya. Di rumah saya ini punya pembantu nggak cuma 1 ya, ada beberapa, ada sopir, ada pembantu laki. Dulu ada suster, anak saya 3, susternya 3 dulu, jadi banyak gitu loh. Nah, pembantu saya itu ikut saya sudah lama. Mereka tuh ikut saya itu 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahunnya ada gitu loh. Kebanyakan ikut kita itu lama, dan saya melihat, benar-benar melihat perubahan karakter pembantu saya ini juga ketok loh. Jadi nggak cuma kita yang berubah, pembantu itu karakternya tuh berubah, karena mereka melihat itu. Contoh yang paling jelas itu suster saya. Saya punya suster dulu, dia ikut saya ini 8 tahun. Nah, sejak dia ikut saya, pertama kali dia ikut saya, 2 minggu setelah ikut saya itu ditelepon, suruh balik no suster saya ini karena dia ternyata punya track record yang jelek. Jadi mau di blacklist gitu loh sama si yayasannya itu, saya suruh balik no. 2 minggu itu saya kenal dia. Waktu itu saya ya kaget, karena dia katanya suka mukul anak majikan apa-apalah. Yang saya lakukan waktu itu, saya panggil dia, saya ajak ngomong dia, saya ngomong, Nil, kamu, saya ditelepon sama yayasan suruh balik no kamu, tapi saya tidak akan mengeluarkan kamu. Saya percaya, saya yakin kamu bisa berubah. Dia nangis waktu itu, karena dia mikir, waduh, kok dari situ saya yakin dia itu melihat bahwa kasih itu menutupi segalanya, kasih mengampuni. Dari situ dia itu langsung, ya dia sudah nangis, sudah harus buktikan, saya bilang buktikan kalau kamu bisa berubah. Nah, hari demi hari berlalu, memangnya gampang dia berubah? Tidak gampang, karena ya memang karena dia backgroundnya ya suka mukuli gitu. Tapi dari saya sama anak saya ini juga tukang mukul, kecil-kecil karena dia cowok ya, kadang ya mukuli susternya kayak vlog. Tapi saya selalu bilang mbak anak, kalau saya tahu dia mukul, saya bilang, kamu tidak boleh mukul. Mukul itu tidak baik, itu kekerasan. Apalagi ini orang lebih tua dari kamu harus menghormati meskipun itu suster kamu. Saya nyuruh anak saya minta maaf sama dia, dan anak saya minta maaf. Dari situ aja suster saya itu mulai ngelihat gitu loh, ini kok nggak sombong, dia aja mau minta maaf pada aku, padahal ini bosnya loh, meskipun kecil itu kan bosnya. Jadi dari hal-hal seperti itu, belum lagi kalau suster itu kan deket sama anak saya, dan dia pasti tahu cara kita ngajari anak saya kayak apa. Anak saya kadang ya juga suka bertengkar apa, tapi kita selalu bilang, kamu marah boleh, tetapi tidak boleh kamu benci sama saudaramu.
Ingat Koko itu juga baik loh, dia gini. Jadi saya mengajari anak saya jangan lihat yang jelek, lihat kebaikan Koko. Dari situ pun pembantu saya, suster saya tuh melihat itu semua. Dan pembantu saya tadinya itu banyak mereka yang suka, alah pembantu tuh amburadul karakternya, beneran amburadul. Mereka tuh ada yang tukang iri hati sama pembantu yang lain, ada yang suka menangan, terus pokoknya pembantu itu semacam-macam. Tapi saya melihat pelan-pelan pembantu saya ini juga berubah karakternya, sampai dia ikut saya sekarang, suster saya berubah dia. Dan saya bisa bilang dia salah satu suster terbaik saya. Dari 3 suster anak saya itu yang terbaik, salah satunya dia. Dan itu membuktikan bahwa dia ini berubah. Dan ya itu baru satu contoh ya. Ada banyak suster saya lagi, ada pembantu saya yang juga mereka punya kesaksian sendiri di mana hidup mereka itu diubahkan dengan melihat keluarga kita ini kayak apa, kita mendidik anak seperti apa, kita mengampuni mereka kalau mereka salah, kita mengasihi mereka. Kalau kita pergi liburan gitu, kita belikan oleh-oleh, kita care. Nah, dari situ aja mereka melihat image kasih itu secara berbeda dan itu merubah hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya ya, itu saya percaya kalau yang kedua itu keluarga bisa jadi berkat. Kalau keluarga itu bisa jadi powerhouse yang menghasilkan orang-orang yang memiliki power luar biasa di luar sana. Saya sama Ko Heri ini nggak kayak gini asli ini pertama dulu. Ya Ko Heri itu dulu dipercayai satu divisi tok, saya juga satu divisi. Tapi saya sibuk pelayanan waktu single saya ke gereja itu mungkin paling sedikit itu 4 kali kayaknya. Kebaktiannya seminggu 2 kali. Nanti latihan musik, nanti doa pekerja, nanti persekutuan pelayan, pokoknya banyak. Tapi begitu saya menikah sama dia, yang pertama saya lakukan itu saya ambil posisi saya. Saya tahu saya ini sebagai penolong, dan tugas saya itu menolong dia untuk memaksimalkan potensinya. Jadi setelah saya menikah, apalagi anak saya keluar, saya memang mundur teratur, mundur pelan-pelan. Ko Heri dia fokus di depan, saya di belakang. Ada yang suka lihat film silat kerajaan. Nah, saya suka soalnya. Nah, kerajaan itu biasanya yang Cina itu ada raja sama ratu. Nah, raja itu biasanya dia itu take care apa yang di luar, hubungan luar-luar. Kalau ratu itu dia take care urusan yang di dalam dengan gundik-gundiknya, urusan apa ya, urusan dalam negeri lah. Itu yang kita lakukan sama Ko Heri itu seperti itu. Kita bagi tugas. Tapi saya mundur ini bukan karena saya males, terus males-malesan repot ngurusi anak, enggak loh. Saya bukan bermaksud, enggak ada sedikit pikiran pun saya mundur karena saya repot ngurusi anak, enggak. Saya enggak repot ngurusi anak. Cuman saya itu benar-benar berniat bahwa saya punya misi. Saya enggak mau miss any moment di dalam diri anak saya. Apalagi sekarang anak saya ini sudah teenager. Teenager itu mereka banyak sekali pertanyaan, curiosity, dia pengen tahu ini boleh nggak mah, pacaran boleh nggak, terus teman-temanku gini. Nah, saya ini nggak mau miss every opportunity di dalam setiap hidupnya, saya nggak mau. Jadi saya memfokuskan hidup saya itu di keluarga memang. Dan dengan saya fokus di keluarga itu, Ko Heri bisa bebas, dia bisa bekerja semaksimalnya dia suka meeting, suka apa, nek meeting rasa diganggu deh, di WA aja tidak dibales kok deh. Nah, dari situ, tapi saya tidak marah, karena saya tahu ini urusan saya, itu urusannya dia. Saya sebisa mungkin saya take care apa yang ada urusan saya. Kalau sampai ada hal-hal yang harus dia putuskan, itu baru saya bilang beda. Kayak anak-anak gitu ya. Ada kalanya anak-anak itu karena dia cowok, mereka anak saya cowok. Ada kalanya mereka itu pertanyaan-pertanyaan itu terlalu sulit buat saya kan untuk menjawab karena kan cowok. Nah itu biasanya saya suruh dia. Di keluarga saya jadi mata dan tangan, mata dan telinganya dia. Karena saya pun juga sadar peran bapak itu penting. Tapi kan bapak itu kan harus kerja sih. Nah di sini ibu itu ambil peranan di keluarga saya.
saya ambil peranan supaya saya bisa jadi telinga sama matanya dia. Jadi anak-anak pun tidak miss setiap opportunity yang dia punya. Nah, Heri jadi bebas, dia bisa kerja, bisa pelayanan sampai sekarang. Tidak pernah dia tak gendoli, sampai anak sakit pun sebisa mungkin saya handle. Karena semuanya biar dia bisa full gitu loh, gitu kan. Tetapi ini kuncinya, Nah, kuncinya meskipun kita bagi tugas, pesan saya buat para bapak, never leave your wife. Jangan tinggalkan istrimu. Maksudnya tinggalkan tuh gini, wes kerja urusanku kamu gak usah ikut-ikut gitu loh. Jangan kayak gitu. Meskipun Heri itu sibuk di luar ya, tapi dia cerita kok, aku nih ada apa-apa. Setiap kerjaan, setiap hari dia kayak cerita, di kerjaan ada gini, ada masa gini. Jadi saya tahu apa yang dia alami. Saya mungkin tidak pernah ikut meeting sama pengurus di sini ya, tapi saya tahu masalah kalian karena dia cerita gitu loh. Jadi saya juga ngerti. Karena apa? Karena we are in this together. Ingat, kita ini bukan satu dua, tapi kita ini satu. Dan kalau dua jadi satu, itu the power of pelipat gandaan itu ada. Satu orang mengalahkan 1000 musuh, tetapi 2 orang itu mengalahkan berlaksa-laksa. Sama di dalam keluarga. Kita ingat, kita 2 yang jadi satu, bukan kita 2 tetap 2 ya. Kadang-kadang kelirunya itu 2 tetap 2. Urusanku itu tidak boleh gitu loh. Kalau kita ambil prinsip ya, meskipun dia kerja saya di dalam, dia tahu urusan di dalam itu seperti apa. Saya pun tahu urusannya dia seperti apa. We are in this together karena kita ini satu gitu loh. Jadi kita menanggung semuanya ini bersama. Nah, ada apa-apa dia tahu, dia pun tahu. Jadi kita, itulah kekuatan 2 jadi 1 itu di situ. Nah, dengan kayak gitu saya melihat Tuhan itu bekerja luar biasa. Heri bisa maksimal, dia bisa kerja dengan full dan dia dipercayai banyak hal ya. Sekarang megang 3 divisi, malah megang hotel, megang apa gitu loh. Banyak sekali dibanding dulu. Bisa cukup waktunya mampu dengan anak 3 loh, dengan anak 3. Jadi pernikahan itu tidak seharusnya bikin wis akeh gendolane, saiki jadi wis gak bisa ke gereja, wis gak bisa pelayanan. Buat saya tidak setuju kayak gitu. Pelayanan di pernikahan itu keluarga justru harus menjadi powerhouse supaya kita ini lebih powerful di depan dan berdampak lebih berlipat-lipat kali ganda. Itu baru ngomong gitu, Heri. Belum ngomong anak saya. Anak saya sejak kecil saya dampingi terus sampai dia remaja sekarang. Yang paling besar itu dia, kalau saya lihat dia sudah mulai memiliki hikmat Allah luar biasa. Saat saya down, saya kecopetan pernah dan saya itu stres ya, biasalah ibu-ibu nek kehilangan uang sedikit ya stres langsung. Saya kecopetan apalagi itu stres. Dan anak saya yang pertama itu bisa ngomong, Mama itu loh kayak gitu kok stres. Ingat loh Ayu itu, dia kehilangan anak, kehilangan harta, tapi Tuhan bisa membalikan. Tuhan pasti bisa membalikan. Loh, anak umur waktu itu dia umur berapa ya? 12 tahun loh ngomong kayak gitu. Saya langsung maknyok, waduh. Ya, kok bisa seperti itu? Anak saya yang kedua. Yang kedua itu dia pintar bergaul. Dia temennya banyak. Dia sudah mulai bilang cerita, teman saya itu, temanku itu di kelas semuanya mesuk, yang tidak mesuk cuma aku. Di kelasku itu tidak ada yang baca Alkitab tiap hari, cuma aku tok. Dia sudah mulai make a difference. Dari situ tuh dia mulai make a difference. Anak saya yang ketiga sekarang umur 12 tahun. Ini dia sekarang lagi seneng-senengnya main musik ya. Cita-citanya dia mau pelayanan. Sudah latihan musik luar biasa dan setiap hari di rumah saya present worship setiap hari itu. Setiap pagi dia bangun pagi, muji Tuhan pakai gitar. Roh penyembahan itu keluar gitu loh. Jadi saya melihat, wow, ini anak-anak ini benar-benar kalau kita awasi benar-benar, kita arahkan dengan benar-benar powerful. Saya sama anak-anak saya sih baru setengah jalan karena mereka masih teenager, belum jadi. Tapi saya sudah amazed, sudah kagum sama hasilnya, kayak gitu. Dan saya percaya keluarga itu bisa jadi powerhouse. Jika keluarga itu bisa jadi powerhouse,
maka berkat itu, keluarga itu bisa jadi berkat yang luar biasa. Nah, sebagai kesimpulan dari kesaksian saya semua ini, buat yang para single, buat yang family, maksimalkan waktu di mana kamu sekarang. Yang single sekarang, maksimalkan waktu single kamu sekarang. All out buat Tuhan. Jalan sama Tuhan terus. Wes gak usah mikir nanti jodoh apa. All out pokoknya sama Tuhan. Karena life is not about marriage. Life itu about you and God. Hidup itu gak cuma tentang menikah tujuannya, enggak, tapi kamu sama Tuhan. Jadi maksimalkan itu buat Tuhan, kamu pasti bisa berdampak. Buat yang keluarga, jangan cuma keluarga itu asal ngeflow ya, wis lah habis kawin begini. Jangan. Buat ini misi kalian yang sudah menikah, bahwa kamu harus jadi powerhouse, membangkitkan powerhouse di dalam keluargamu, supaya partnermu, istrimu, suamimu itu bisa jadi lebih luar biasa di depan. Anak-anakmu pun akan jadi luar biasa di luar sana. Dengan gitu keluarga itu bisa jadi berdampak. Semoga kesaksian ini memberkati. All out ya buat Tuhan. Jangan menyerah. Your life, use it the best for God. Itu aja. Gunakan waktu kalian semaksimal mungkin, all out buat Tuhan. Maka hidup kalian dimanapun, di fase titik apapun, kamu pasti akan diberkati luar biasa, dan kamu pasti akan menjadi berkat yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.